Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam ajma'in, amma ba'du. Yang kami takzimi Bapak Fikri Farihin MPDI selaku pengampu mata kuliah Administrasi Supervisi dan Administrasi Pendidikan, dan teman-teman mahasiswa PAI Limasih yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita diberikan kesehatan. Salawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan menuju ke alam yang terang benderang dan penuh dengan ilmu pengetahuan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang administrasi pendidikan, yaitu yang pertama landasan pemikiran. Pemikiran dilandasi dengan keyakinan bahwa manusia lahir ke dunia yaitu atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak berdaya tetapi dilengkapi dengan berbagai kemampuan dasar yang penuh dengan kemungkinan sebagai alat supaya dapat membuat berbuat dan bekerja. Cipta rasa, cinta, karsa dan karya untuk kemudian mengabdikan diri kepada penciptanya. Artinya manusia itu diciptakan yaitu dibekali dengan rasa, cipta dan karsa dan pemikiran dan akal begitu. Agar kenapa? Agar manusia itu bisa mengoreksi dirinya sendiri dan bisa memperbaiki apa letak kesalahannya begitu. Selanjutnya itu ilmu pendidikan. Ilmu pendidikan adalah ilmu yang mempelajari proses pengaruh yang mempengaruhi antara peserta didik dengan pendidik dalam sebagai situasi pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan. Artinya ilmu pendidikan itu adalah sebuah proses di mana di situ ada guru dan ada murid. Di sini guru itu tugasnya untuk menyampaikan sebuah ilmu atau materi untuk bertujuan supaya siswa itu mengetahui apa yang telah disampaikan oleh seorang guru gitu. Yang selanjutnya yaitu konsep administrasi pendidikan, yaitu yang pertama, dari perkembangan keilmuan lahirlah disiplin ilmu administrasi yang di Indonesia dibidangi oleh akademis Amerika. Mendirikan jurusan administrasi sebagai eksplorasi pembinaan keilmuan. Artinya di sini seiring perkembangannya keilmuan, di situ lahirlah seorang akademisi dan administrasi pendidikan supaya dapat mengelola tentang pendidikan begitu. Yang selanjutnya itu dari berbagai literatur yang dipublikasikan Inggris ialah istilah yang merupakan pemahaman tentang administrasi di Amerika adalah manajemen, yaitu selain administrasi dan supervisi yaitu adalah sebagai manajemen di dalam mengelola pendidikan. Yang selanjutnya itu namun Indonesia sendiri istilah manajemen dan administrasi memiliki pengertian sendiri dan pemahamannya ada pada 3 posisi, yaitu administrasi lebih luas dan manajemen dan administrasi lebih sempit. Dari manajemen dan administrasi sama atau sejajar dengan manajemen. Artinya administrasi itu berada di posisi yang sama antara manajemen begitu. Yang selanjutnya itu pendekatan perspektif terpadu. Pendekatan perspektif terpadu yaitu suatu pendekatan yang berlandaskan kepada norma dan keadaan yang berlaku, menelaah ke masa silam dan berorientasi ke masa depan secara cermat dan terpadu dalam sebagai dimensi. Artinya ilmu atau sejarah itu sebagai belajar kita atau belajar di pendidikan untuk mengoreksi di masa yang akan datang. Artinya yang telah terjadi itu menjadi sumber belajar baik untuk bekal pendidikan selanjutnya begitu.
Yang selanjutnya yaitu pola dasar pengadministrasian pendidikan. Berpedoman pada konsep dasar pendekatan perspektif terpadu yang dikemukakan, terdapat 3 pola dasar pengadministrasian pendidikan yang perlu diperhatikan, baik secara makro, atau meso ataupun mikro. Di sini ada 2 dasar yang harus dilakukan oleh dasar pengadministrasian pendidikan, yaitu ada proses mikro dan makro. Yang pertama itu pola dasar pendidikan secara makro, yaitu apabila kita dapat melukiskan kecenderungan kehidupan dengan cermat dan terpadu, penggariskan kualitas manusia secara tepat dan mampu hidup layak di masa depan, kemudian dapat menyediakan pendidikan yang relevan, niscaya kualitas manusia Indonesia tinggal landas akan menjelma dan kita dapat melaksanakan tahap pembangunan tinggal landas yang ditumbuh atas kualitas sendiri, yang mana satu yaitu kita bisa melihat yang pertama itu yang kita lihat adalah kecenderungan kualitas manusia prakerangka sistem pendidikan Pancasila. Yang pertama yaitu harus mengetahui kecenderungan masyarakat itu lebih cenderungan ke pendidikan apa gitu. Yang kedua kualitas manusia. Kualitas manusia itu bagaimana, atau baik, kurang baik, dan sangat baik. Yang ketiga itu prakerangka sistem pendidikan. Di situ prakerangka sistem pendidikan Pancasila yaitu harus diterapkan di setiap pendidikan. Karena kenapa? Karena dasar negara kita ada dasar Pancasila, yaitu kita harus mengamalkan tentang apa yang ada di dalam Pancasila tersebut begitu. Yang kedua itu pola dasar pendidikan secara mesa. Pola dasar ini ditarik dari hasil percobaan pendidikan non formal PNF di bawah pembimbingan Profesor Dr. Haji Santoso SH Mijoyo MSc dan Profesor Insinyur Hasan Purbo. Percobaan dilakukan bagi anak-anak dan pemuda putus sekolah yang di pedesaan dan kota pinggiran. Di sini untuk pola dasar pendidikan secara massa itu diterapkan oleh 3 orang tokoh, dan cara melaksanakannya itu yaitu dilaksanakan di pedesaan dan di pinggiran-pinggiran kota begitu. Dengan pengadministrasian sekolah dasar setempat, percobaan pertama dilakukan di sebuah desa yaitu Desa Gudang, Kahuripan pada tahun 1974. Yang selanjutnya itu pola dasar pendidikan secara mikro. Pola dasar kehidupan ini bisa diambil dengan melihat prioritas pendidik, wajib belajar yang baik, tenaga kependidikan yang profesional, pembinaan swasta yang lebih mantap, penelitian pendidikan yang berstandar. Di sini ada 5 yang harus dilihat dalam pola dasar pendidikan secara mikro. Yang pertama itu prioritas pendidikan, artinya sampai mana yang kita usung atau kita prioritaskan dalam tenaga pendidik. Yang kedua yaitu wajib belajar yang baik, artinya kalau di Indonesia itu wajib belajar selama 12 tahun, yaitu SD sekolah dasar 6 tahun, sekolah menengah pertama 3 tahun, sekolah menengah atas itu 3 tahun, yaitu jumlahnya sekitar 12 tahun begitu. Yang ketiga yaitu tenaga pendidikan yang profesional, artinya dalam pola dasar pendidikan secara mikro, tenaga pendidik itu harus profesional. Artinya profesional itu yaitu memiliki kemampuan dan kedisiplinan yang tinggi bagi dalam mengelola pendidikan atau dalam mengajar. Yang selanjutnya yang keempat yaitu pembinaan swasta yang lebih mantap. Yang terakhir yaitu penelitian pendidikan yang berstandar. Sekian dari saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.